Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan berbahagialah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sabda bahagia ini kalau dirasa-rasakan, dipikir-pikir gitu kok rasanya jauh dari pengalaman sehari-hari kita ya. Terlalu idealis, kurang nyambung dengan pengalaman kita sehari-hari. Kita setuju dengan apa yang dikatakan Yesus dalam Injil ini, hanya kok kita enggak ke situ gitu loh. Lalu kita merasa resah. Jangan-jangan saya ini belum dekat pada Tuhan. Jangan-jangan pola hidupku sehari-hari itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan Tuhan. Agak gelisah resah. Saya kira itu salah satu maksud dari Injil ini. Untuk menggelitik-gelitik biar kita itu tidak leda-lede sak kepenake apapun hidup kita. Enggak ada sesuatu yang mesti membuat kita itu resah kalau mendengar sabda Tuhan semacam ini. Kita memang mempunyai kebiasaan yang tidak sesuai, bahkan tidak mendekati sabda bahagia ini. Kita mungkin terlibat ikut memviralkan hoax, kepalsuan, kebohongan. Nah, kalau mendengar apapun terkait dengan kebenaran, kita alergi. Lidah kita terlalu kita manjakan. Sedikit ada rasa yang tidak cocok dengan lidah, kita sudah merasakan bahwa hidup ini tidak nyaman. Kita terbiasa dengan bersaing untuk mendapatkan barang yang terbaik kalau perlu, dengan harga yang termurah. Dan tidak biasa untuk bermurah hati berbagi. Sehingga kalau mendengar
kata-kata untuk mengasihi, berbagi, seolah-olah itu bukan cara hidup kita. Kita alergi dengan apapun yang berbau miskin. Yesus mengatakan, berbagilah orang miskin. Mungkin sebelum kita berbicara lebih jauh mengenai hal-hal ini, kita mungkin perlu sedikit hening ngilo gitu ya. Ngilo di kaca yang gede itu kowe iki sapa gitu, tanyok takon gitu. Identitasku sebagai manusia iki sapa gitu. Martabatku sebagai manusia itu bagaimana dan ukurannya apa? Kalau martabat itu tumbuh atau turun. Kalau kita masih ingatkan, kita itu selemah, sejelek, segendut apapun kita ini citra Allah. Artinya, sejelek-jeleknya pribadi manusia siapapun itu, dia itu mempunyai sifat-sifat ilahi yang ada dalam dirinya. Dan kalau sifat-sifat ilahi ini dikelola dengan baik, itulah yang akan mengantar orang kepada keselamatan, kebahagiaan, dan seterusnya. Sebaliknya kalau tidak dikelola dengan baik, citra Allah itu, sifat ilahi itu bisa kabur bahkan hilang. Lalu pribadi manusia menjadi citra Lucifer, citra demit, citra roh jahat, citra kan begitu. Dengan kata lain, identitasku, martabatku sebagai manusia itu tidak lekat pada dunia ini. Seolah-olah kalau saya itu punya jabatan, lalu identitas martabatku tinggi. Menurut dunia ada benarnya, tapi semu. Seolah-olah semakin saya punya fasilitas, punya mobil mahal, rumah gede, bojone loro setengah gitu, punya martabat, identitas. Itukah pribadi manusia yang ingin kita raih? Juga bukan. Semakin kita dikenal banyak orang, apakah itu membuat identitas dan martabatku naik? Kita boleh bertanya. Kalau kita mengikuti apa yang diajarkan Yesus, identitas dan martabat kita itu lekat pada Tuhan. Bukan Allah yang ada jauh di sana, tapi Allah yang hadir, Allah yang berkarya, Allah yang menyertai, Allah yang terus-menerus mencipta. Kesatuan dengan Allah inilah yang akan membuat martabat kita sebagai manusia tumbuh, identitas kita jelas. Sabda bahagia itu membantu kita untuk menumbuhkan martabat ini, untuk memperjelas identitas ini. Memang kita sebagai pribadi kita butuh makan, minum, tidur, ya. Tetapi pengalaman kita juga menunjukkan bahwa kita terlalu banyak memperhatikan itu dan lupa bahwa pribadi kita sebagai citra Allah itu perlu latihan mengampuni, latihan mengasihi, latihan berbagi, latihan jujur, latihan rendah hati. Karena jarang dilatih, maka sabda tadi terasa rodo-rodo enggak akrab di telinga. Tetapi kita tidak bisa menolak kebenarannya bahwa itulah yang sebenarnya mesti kita arah kalau kita ingin menumbuhkan martabat kita, identitas kita sebagai pribadi manusia. Beberapa hari yang lalu itu kan ada
berita seorang pemuda yang kerjanya cleaning service di stasiun Tugu, ini mungkin sedang membersihkan lantai entah apa, lalu menemukan tas cangklong. Dia tidak membuka tapi langsung dibawa begitu saja kepada pihak security keamanan. Lalu di sana dibuka bareng-bareng, isinya duit 44 juta, kalau nggak salah segitu ya. Oleh teman-temannya, oleh orang yang sehari-hari berjuang mencari rezeki, ada kemungkinan pribadi yang mengembalikan duit ini dianggap goblok, bodoh, nggak ngerti bagaimana dunia ini hidup. Tapi ketika dia ditanya, kenapa tidak dibuka? Itu bukan tas, bukan barang saya. Kenapa enggak ngambil dikit-dikit? Saya enggak tahu isinya apa. Kita lalu bertanya, siapakah orang yang berbahagia? Saya yakin betul mungkin si pemuda itu sedikit kecewa karena kok ya enggak njibuk ngambil kata 2-3 juta gitu. Mungkin ya. Tetapi saya yakin betul bahwa orang itu damai hatinya. Orang itu merasakan kebahagiaan yang tidak diberikan oleh dunia. Orang itu merasakan ada martabat dirinya yang tidak diberikan dunia, sebagaimana tadi saya katakan. Pengalaman-pengalaman kecil yang kadang-kadang saya buat itu kalau habis parkir itu minta parkir 2.000, 3.000 gitu, kadang-kadang saya kasihkan 5.000, ya sudahlah. Bukannya sok, tapi saya membayangkan juru parkir ini kerja keras, kudanan, kepanasan, ya kalau kadang-kadang nambah 2.000 ya enggak apa-apa. Tidak ada rasa sesal. Bahkan saya beberapa kali mengalami tidak membayar Pak Ogah waktu menolong mobil itu muter, rasa salah. Kok mengulungke duit 2.000 aja kok ngganti ngopo, buka jendela enggak mau kok ya. Resah. Siapakah orang yang berbahagia? Tapi Yesus sudah mengatakan dengan jelas. Tentu kebanyakan orang akan mengatakan, ya orang yang berbahagia biasanya itu lekat dengan fasilitas yang lengkap, kenyamanan hidup, pekerjaan yang mapan, penghasilan yang tetap, keluarga yang utuh, bahagia, dan sebagainya. Memang. Tapi kalau kita mau menjadi murid Yesus, kita diminta lebih dari itu. Tidak cukup kita merasa bahagia karena kita mendapatkan banyak hal untuk diriku. Karena kalau hanya itu yang terjadi, kita bukan sebagai murid Yesus yang bisa menebarkan cahaya, menerangi orang lain, atau jangan-jangan garam dalam diri kita tidak asin bagi orang lain. Kita diminta untuk lebih. Kalau kita punya uang banyak, yuk kadang-kadang kolektor ditambahi, membantu orang-orang yang memang membutuhkan, apapun bentuknya. Saudara sekalian yang terkasih, bacaan pertama, bacaan yang kedua tadi mengatakan bahwa carilah bacaan yang pertama tadi. Carilah Tuhan, carilah keadilan,
Dalam Injil, carilah kerajaan Allah lebih dulu, yang lain-lain ditambahkan. Kalau kita sungguh memperjuangkan kejujuran, keadilan, persaudaraan dan sebagainya, lalu kita akan mendapatkan itu ada persaudaraan. Apa yang kita miliki itu mendatangkan damai, mendatangkan kegembiraan, mendatangkan kejelasan akan martabat hidup kita. Yesus tidak mengagungkan kemiskinan, tidak pernah, bahkan kemiskinan mesti diatasi dengan berbuat kasih. Yesus tidak mencela orang miskin, tidak pernah. Tapi orang yang sibuk dengan dirinya dan dengan harta miliknya sampai lupa bahwa dia itu perlu memperhatikan sesamanya, itulah yang bisa merendahkan martabatnya. Maka sabda bahagia untuk kita adalah program Yesus untuk mengembalikan kita semua pada martabat gambar Allah yang benar. Maka malah kita mohon bersama-sama, mohon kepada Tuhan supaya kita diberi keberanian, kemampuan untuk membuat kita lebih dari sekedar pribadi yang biasa, pribadi yang ala kadarnya. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.